Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Literasi Digital, Bimbingan dan Konseling yang akan membahas tentang media literasi digital. Perkenalkan, saya Zaki Firdaus beserta rekan saya Francisca Luciani, Sakila Pijarianti. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian media, pengertian literasi, dan macam-macam literasi yang akan dibahas oleh Francisca. Kepada Francisca, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Jadi yang pertama ini pengertian media. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medius yang secara harfiah memiliki arti perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Nah, banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang media ini. Antara lain Arif Sardiman dan kawan-kawan tahun 1996 mengemukakan pengertian media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Dan ada juga menurut Heinrich tahun 1993, media merupakan alat saluran komunikasi. Nah, Heinrich ini mencontohkan media seperti film, televisi, diagram, bahan cetak, dan sebagainya. Media juga bisa dipertimbangkan sebagai media pembelajaran jika membawa pesan-pesan. Dan selanjutnya, pengertian literasi. Nah, pengertian literasi. Secara etimologi, istilah literasi sendiri berasal dari bahasa Latin literatus, yang dimana artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Jadi sejak zaman dulu, manusia telah mengenal berbagai macam bentuk, simbol, dan tulisan. Maka sejak saat itu, manusia mengenal literasi. Seiring berkembangnya zaman, bentuk dan pengertian literasi juga kian berkembang. Proses berkembangnya literasi dilihat dari bermunculannya bentuk media literasi, seperti yang awalnya dulu dari medianya dari batu, sekarang dari kertas, ada juga yang digital. Secara umum, media dapat diartikan sebagai kegiatan membaca serta menulis. Kemudian, oleh pakar dari UNESCO, dalam konteks ini, literasi tidak hanya berkaitan dengan baca tulis, melainkan segenap kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, dan menciptakan komunikasi, serta memperhitungkan dan menggunakan bahan-bahan cetak dan tulis yang bertautan dengan berbagai konteks. Dan selanjutnya adalah macam-macam literasi. Nah, macam-macam literasi. Seiring perkembangannya zaman, ilmu pengetahuan serta teknologi yang dialami oleh manusia, berbagai macam bentuk literasi juga berkembang. Dalam hal ini, beberapa macam literasi diantaranya adalah literasi di sekolah. Literasi di sekolah adalah usaha yang dilakukan sekolah untuk membiasakan peserta didik dalam memperoleh dan memahami suatu pengetahuan tertentu melalui kegiatan membaca, menulis, serta menyimak. Juga diatur dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2015 yang menjelaskan bahwa membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar adalah usaha konkret untuk menciptakan gerakan literasi sekolah atau GLS. Lalu ada literasi lingkungan. Nah, literasi lingkungan ini adalah kemampuan seseorang untuk bertindak serta berperilaku baik sesuai dengan pemahaman tentang lingkungan sekitarnya.
Selanjutnya ada literasi numerasi. Merupakan suatu kemampuan seseorang dalam menggunakan beragam angka maupun simbol, bahkan rumus matematika dasar untuk memecahkan segala persoalan dasar dalam kehidupan sosialnya. Sedangkan menurut UNESCO, sedikitnya ada 7 macam kemampuan literasi. Antara lain yang pertama adalah literasi dasar. Literasi dasar atau bisa disebut juga dengan literasi fungsional, yaitu kemampuan seseorang yang bersifat konvensional seperti membaca, menulis, serta melakukan perhitungan numerik, bahkan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan. Lalu yang kedua ada literasi visual. Literasi visual ini merupakan keterampilan seseorang dalam memahami dan memberdayakan kompetensi visual dalam kehidupannya. Lalu ada literasi media. Literasi media ini kemampuan seorang dalam memahami dan memanfaatkan berbagai macam media yang dibutuhkan dalam hidupnya. Selanjutnya, literasi komputer. Literasi komputer ini merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan tentang mengoperasikan komputer atau teknologi dan komunikasi seperti laptop, handphone, dan sebagainya. Ada juga literasi kultural. Nah, literasi ini merupakan kemampuan seseorang dalam memahami berbagai tradisi dan kepercayaan suatu bangsa, masyarakat, maupun organisasi yang ada di lingkungannya. Lalu ada literasi digital. Nah, literasi digital ini adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan memanfaatkan informasi yang bersumber dari berbagai macam sistem informasi digital. Dan terakhir ada literasi jaringan. Literasi jaringan ini merupakan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan jaringan digital secara proporsional yang sering diaplikasikan dalam kegiatan yang bersifat dalam jaringan seperti e-learning, Zoom meeting, dan sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Francisca Luciani yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi mengenai pengertian literasi digital, jenis-jenis media, serta manfaat literasi digital yang akan disampaikan oleh Sakila. Padanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian literasi digital. Seiring perkembangan zaman hingga sekarang, media literasi kian berkembang hingga pada saat ini. Dalam konteks ini, literasi digital tidak hanya bermakna kemampuan menggunakan teknologi. Nah, menurut Paul Gister, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan informasi dalam banyak format dari berbagai sumber yang disajikan melalui alat digital. Dapat disimpulkan dari pengertian literasi di atas bahwa suatu kemampuan memanfaatkan, memahami, serta menggunakan media digital yang memiliki informasi dan menyebarluaskannya sebagai bentuk partisipasi dalam dunia digital. Boleh next, Jaki? Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis media. Jenis-jenis media ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu media visual. Nah, media visual ini adalah sumber atau perantara yang di dalamnya berisi pesan, informasi yang diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Nah, kalau yang kedua itu adalah media audio. Nah, media audio ini adalah jenis media atau perantara yang berisi pesan atau informasi yang disajikan dengan menggunakan indera pendengaran. Contohnya seperti media audio seperti radio, alat perekam,
laboratorium bahasa, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu audiovisual. Audiovisual ini merupakan jenis media ataupun perantara yang berisi pesan atau informasi dengan menggunakan indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Media ini berupa gambar dan suara. Nah, contohnya itu adalah televisi, kaset video, dan videografi. Boleh next. Selanjutnya yaitu manfaat literasi digital. Yang pertama itu adalah belajar lebih cepat. Nah, dengan adanya literasi digital, pendidik maupun peserta didik dapat mencari atau membuat sebuah bahan ajar dengan mudah dan disampaikan dengan mudah pula, sehingga lebih mengefisienkan waktu serta tenaga yang dikeluarkan. Yang kedua itu adalah selalu memperoleh informasi terkini. Nah, di zaman yang serba digital ini informasi begitu cepat. Begitupun dalam hal literasi digital. Kita dapat mengetahui informasi terkini dengan sangat cepat, sehingga kita juga tidak tertinggal mengenai informasi terkini. Yang ketiga itu selalu terhubung. Nah, dengan aplikasi atau media digital lain yang berhubung antara individu, membuat semua pengguna terus terhubung dan mudah untuk saling berkomunikasi. Yang keempat itu adalah membuat lebih bahagia. Nah, di era digital ini banyak informasi serta media visual, audio maupun audio visual yang saling berhubung, yang sifatnya menghibur, dan kita dapat mengakses dan membuat kita lebih bahagia. Yang kelima itu adalah mempengaruhi dunia. Nah, di zaman sekarang ini dengan informasi yang mudah didapat serta mudah pula untuk menyebarkannya, dengan informasi, gagasan, serta pemikiran kita yang dituangkan dalam media digital, kebanyakan sekarang ini individu mempunyai dan membuat dengan mudah dan juga mempengaruhi untuk mengubah dunia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syakila yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, kekurangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan media digital. Baik media pembelajaran yang ada saat ini, yaitu kelebihan atau tatap muka atau secara langsung, ada juga belajar dengan cara daring atau menggunakan media digital. Ada masing-masing dari kedua cara ini memiliki kekurangan serta kelebihannya. Yang pertama, kelebihan tatap muka, respon yang baik dari siswa atau konseli. Jadi kita dapat melihat secara langsung bagaimana respon yang dikeluarkan atau respon yang ditanggap oleh siswa atau konseli yang akan kita didik itu. Selanjutnya, sudah menjadi hal yang familiar bagi pengajar dan murid untuk belajar dengan cara tatap muka. Dari dulu sampai sekarang mungkin sudah menjadi hal yang wajar dilakukan gitu. Jadi sudah bukan hal yang aneh lagi dengan tatap muka, belajar secara tatap muka bagi pengajar maupun
murid. Selanjutnya motivasi belajar. Dengan tatap muka akan lebih meningkatkan motivasi pelajar itu, motivasi belajar para siswa gitu. Dan pengajar pun dapat melihat apakah motivasinya menurun atau bahkan menanjak gitu. Mudah untuk dilihatnya gitu. Serta yang terakhir penanaman jiwa sosial dengan lingkungan sosial. Jadi jika kita melakukan pembelajaran dengan tatap muka, penanaman jiwa sosial di diri seorang pelajar secara lingkungan sosial dapat dengan mudah diterapkan gitu oleh pengajar, dan pengajar pun dapat langsung mengkoreksi gitu jika ada yang salah di siswa tersebut. Selanjutnya, kelebihan belajar secara daring atau menggunakan alat media digital. Yang pertama, pembelajaran terpusat dan lebih melatih kemandirian. Jadi dengan media digital, pengajar maupun pelajar yang akan melakukan proses pembelajaran dapat melatih kemandirian dirinya itu untuk mempersiapkan segala bentuk persiapan yang akan atau yang harus mereka lakukan sebelum belajar gitu. Dengan media tambahan yaitu media digital yang tadi disebutkan gitu. Biaya terjangkau untuk para selanjutnya biaya terjangkau untuk para peserta atau peserta didik karena mudahnya mendapatkan bentuk-bentuk media digital yang sekarang ini ada gitu membuat biaya untuk pembelajaran secara daring itu lebih mudah dan lebih terjangkau untuk semua kalangan yang memiliki media tersebut. Yang selanjutnya, akses yang tidak terbatas dalam perkembangan dan pengetahuan. Kelebihan belajar secara daring atau menggunakan media digital sangat besar, termasuk memudahkan akses yang tidak terbatas bagi perkembangan dan pengetahuan. Karena dengan media digital, kita dapat mengeksplor semua informasi yang ada di dunia dengan hanya satu alat gitu yang kita genggam, contohnya handphone. Nah, yang selanjutnya kekurangan tatap muka dan kekurangan daring. Nah, setelah mengetahui kelebihan pembelajaran tatap muka serta kelebihan belajar daring, kita juga sekarang dapat mengetahui kekurangan tatap muka. Kekurangan tatap muka yang pertama adalah selalu tergantung pada pengajar. Otomatis jika pembelajaran tatap muka tidak menumbuhkan rasa mandiri di dalam diri seorang siswa gitu. Karena siswa hanya memperhatikan guru secara langsung dan untuk kemandirian mempersiapkan alat belajar dan lain-lain dipersiapkan oleh pengajar itu sendiri. Jadi siswa dapat hanya tergantung kepada pengajar. Selanjutnya terbatas oleh waktu dan lokasi. Karena pembelajaran tatap muka itu tidak fleksibel gitu. Berbeda dengan daring gitu. Secara tatap muka terbatas oleh waktu dan lokasi karena untuk tatap muka sudah ada jadwal dan diberi waktu setelah lokasinya yang memang itu terbatas. Selanjutnya, tingginya biaya pembelajaran. Nah, kekurangan yang mungkin menjadi faktor besar itu yaitu tingginya biaya pembelajaran karena tatap muka itu lebih banyak menggunakan media-media yang tidak hanya satu gitu. Jadi mungkin kurang efisien jika alat dan bahan pembelajarannya belum ada dan menjadikan biaya pembelajaran menjadi lebih tinggi.
Selanjutnya, kekurangan daring atau kekurangan pembelajaran media secara digital. Kurangnya respon dan proses belajar. Jadi para siswa ketika pembelajaran daring itu, pengajar maupun pendidik tidak dapat melihat responnya itu bagaimana, karena pembelajaran daring menjadi kurang efektif dalam yang berdampak kepada siswa. Yang selanjutnya, pengajar perlu waktu lebih lama untuk mempersiapkan diri. Seperti yang tadi disebutkan, menjadikan pengajar perlu mempersiapkan hal-hal yang harus disiapkan dalam pembelajaran digital, karena untuk pengajar sangat harus disiapkan dalam hal segi materi maupun alat pembelajaran lainnya. Yang selanjutnya, terkadang membuat beberapa orang merasa tidak nyaman karena dari yang biasanya pendidik beserta siswa yang biasanya menggunakan pembelajaran secara tatap muka, jika beralih dengan hal yang baru yaitu pembelajaran daring, yang pertama dirasakan akan membuat mereka tidak nyaman untuk belajar karena tidak dapat langsung beradaptasi dengan perbedaan tersebut. Adanya kemungkinan munculnya perilaku frustasi, kecemasan, dan kebingungan. Nah, ini selanjutnya dari rasa tidak nyaman yang timbul dalam diri pendidik maupun peserta didik, memungkinkan munculnya perilaku frustasi atau kecemasan dan kebingungan yang dirasakan oleh pendidik maupun peserta didik, yang jika lama-kelamaan mungkin akan berdampak pada proses pembelajaran daring ke depannya. Yang materi selanjutnya adalah implementasi dari pembelajaran daring, implementasi dari media literasi digital. Kaitan media literasi digital dengan pembelajaran dan bimbingan konseling. Literasi dapat diartikan sebagai melek huruf atau kecakapan dalam membaca dan menulis. Seiring perkembangannya zaman, berkembang pula pengertian literasi menjadi berbagai banyak cabang seperti membaca, menulis, menyimak, memahami, serta berbicara dikaitkan dengan teknologi yang dapat ia manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Kegiatan literasi di sekolah ataupun di perguruan tinggi bisa juga dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih tinggi dan efisien, itu lebih baik. Kegiatan literasi ini adalah upaya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau mahasiswa sehingga tercipta pembelajaran yang terlaksana secara efektif. Nah, begitupun dalam hal bimbingan konseling. Dalam hal bimbingan konseling pun berdampak, itu perkembangan zaman berdampak juga pada bimbingan konseling yang asalnya bimbingan konseling dilakukan secara tatap muka. Untuk lama-kelamaan dengan seiring perkembangan zaman, bimbingan konseling pun dapat dilakukan secara digital gitu, dengan media digital lainnya seperti handphone, Zoom meeting, website, dan lain-lain. Nah, dalam media digital itu pun sebagai sumber ilmu pengetahuan atau informasi, literasi digital melalui fasilitas elektronik lainnya. Nah, penggunaan teknologi dalam layanan bimbingan konseling dapat meningkatkan penyerapan materi dengan layanan konsultasi serta dapat mengoptimalkan peran konselor dalam layanan konsultasi serta membantu konseli untuk mencapai kehidupan bahagia dan membantu permasalahan yang ada di lingkungannya
menjadi siswa mandiri di sekolah dengan menggunakan media literasi digital yang ada saat ini. Terakhir, kesimpulan, seiring perkembangan zaman hingga sekarang ini, media literasi kian berkembang. Dalam konteks ini, literasi digital tidak hanya bermakna kemampuan menggunakan teknologi, tetapi kemampuan literasi berkembang di era globalisasi ini lebih memahami, mengaplikasikan, serta dapat memanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Kegiatan literasi di sekolah ataupun di perguruan tinggi bisa dilakukan sebagai sarana pembelajaran. Kegiatan literasi bagian dari upaya pembelajaran yang terpusat pada peserta didik atau siswa sehingga akan tercipta pembelajaran yang terlaksana secara efektif. Kegiatan literasi digital dengan seiring perkembangan zaman juga dapat diterapkan dalam ilmu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling dengan media digital sebagai sumber ilmu pengetahuan, data informasi, literasi digital dapat ditunjukkan melalui berbagai fasilitas elektronik dan berbasis internet seperti website, e-counseling, dan fasilitas lainnya. Dengan perkembangan teknologi digital sekarang ini, tugas dapat mudah diselesaikan dengan media literasi digital. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.